Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Suwanto. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan manasik perjalanan haji gelombang kedua. Gelombang kedua adalah pemberangkatan jemaah dari Indonesia mendarat di Jeddah, lalu langsung menuju Mekah. Sedangkan gelombang pertama adalah jemaah yang berangkat dari Indonesia mendarat di Madinah untuk menjalankan sholat berjamaah 40 waktu atau arba'in lalu ke Mekah. Manasik perjalanan haji gelombang kedua. Calon jemaah haji akan menempuh perjalanan yang cukup panjang, baik udara maupun darat menuju kota suci. Pada gelombang kedua, jemaah haji akan menuju ke Mekah, lalu ke Madinah. Berbeda dengan perjalanan biasa, perjalanan ibadah haji merupakan perjalanan yang bernilai ibadah dan syarat dengan tata cara tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama, baik ucapan maupun perbuatan. Rencana selama di perjalanan menuju kota suci meliputi 1. Berdoa, doa selama di perjalanan. 2. Berzikir selama di perjalanan. 3. Bertata cara memasuki kota suci, Mekah dan Madinah. Persiapan di rumah sebelum jemaah berangkat pergi haji. Hal tersebut bertujuan untuk kemantapan perjalanan ibadah haji para calon jemaah haji. Yang harus dilakukan: 1. Menjaga kondisi kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi. 2. Merawat kebugaran atau kesehatan fisik dengan berolahraga secara teratur. 3. Menyelesaikan urusan pribadi, dinas, dan sosial kemasyarakatan. 4. Menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. 5. Menyiapkan barang-barang bawaan mulai dari dokumen, surat panggilan masuk asrama atau SPMA, bukti setor lunas, BPIH berwarna biru, buku dan atau kartu kesehatan, perbekalan, pakaian, sampai obat-obatan yang diperlukan. 6. Melaksanakan sholat sunnah safar 2 rakaat dan berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga yang ditinggalkan. Di asrama haji embarkasi. 1. Mengikuti upacara penerimaan dan serah terima jamaah dari panitia kabupaten atau kota kepada PPIH embarkasi. 2. Mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap akhir. 3. Menempati akomodasi yang telah disediakan dan hanya menerima konsumsi yang disediakan panitia penyelenggara haji selama di asrama haji. Selama tinggal di asrama haji embarkasi, setiap jemaah diwajibkan: 1. Menempati kamar yang telah disediakan. 2. Mengkonsumsi catering yang telah disediakan oleh PPIH embarkasi. 3. Mengikuti pendalaman manasik haji. 4. Menerima paspor, visa, gelang identitas, dan living cost atau biaya hidup selama di Arab Saudi sebesar 1.500 rial Saudi. 5. Mengecek kelengkapan dan kesesuaian dokumen paspor dan visa sesuai nama dan foto yang tertera dalam paspor dan visa, serta memastikan dokumen itu tidak tertukar dengan milik orang lain. 6. Menjaga barang berharga seperti uang, handphone, dan dokumen. 7. Menjaga ketertiban dan kebersihan diri dan lingkungan. 8. Menerapkan sikap toleran dan saling bantu kepada sesama dan bersabar jika mendapat sesuatu yang kurang berkenan di hati. 9.
memakai pakaian ihram bagi jemaah haji gelombang kedua ketika hendak berangkat dari asrama haji menuju bandara. Niat ihram haji atau umroh dapat dilakukan di asrama embarkasi atau di dalam pesawat sebelum pesawat melintas di atas ya lam-lam atau Kornul Manazil setelah kru pesawat menyampaikan informasi mikot. Atau ada juga yang niat ihram haji atau umroh di bandara Jeddah. Selama menetap di asrama haji embarkasi, jemaah dilarang 1. Membuat kegaduhan dengan keluar masuk asrama haji sembarangan demi menjaga ketertiban, keselamatan, dan kesehatan jemaah haji sendiri. 2. Meninggalkan alat pelindung diri atau APD yang dibagikan di asrama haji seperti masker dan botol semprot atau botol minum. Pemberangkatan jemaah dari asrama haji ke bandar udara. Bandara embarkasi maupun bandara embarkasi antara saat ini menggunakan sistem holding. Sistem holding maksudnya bahwa pemeriksaan bagasi, barang bawaan, dan pemeriksaan keamanan calon jemaah dilakukan di asrama haji. Untuk menunjang sistem holding tersebut, PT Angkasa Pura menyiapkan X-ray, walkthroughs, serta petugas di asrama haji selama musim angkutan haji. Koordinasi selama angkutan haji menyangkut 3 instansi, yaitu PT Angkasa Pura, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan Kantor Imigrasi. Umumnya, 1 bulan sebelum keberangkatan, PT Angkasa Pura atau pihak terkait telah melakukan sosialisasi ke panitia penyelenggara ibadah haji PPIH daerah tentang barang-barang yang boleh dan dilarang dibawa di dalam pesawat. Setelah pemeriksaan itu, calon jemaah haji yang telah melewati pemeriksaan keamanan menunggu beberapa saat sampai semua proses pemeriksaan selesai, dan kemudian dibawa ke bandara dengan bis, kemudian langsung naik pesawat tanpa diperiksa lagi di bandara. Untuk yang dari bandara embarkasi, penerbangan langsung menuju King Abdul Aziz International Airport, KAIA Jeddah. Atau ada kalanya di bandara tertentu pesawat turun untuk menambah bahan bakar, namun jemaah tidak turun dari pesawat. Kemudian penerbangan dilanjutkan kembali. Tetapi yang dari embarkasi antara akan transit dulu di bandara embarkasi, lalu terbang ke King Abdul Aziz International Airport, KAIA Jeddah. Selama di pesawat, ada kegiatan dan larangan yang harus dipatuhi jemaah haji. Selama di dalam pesawat, dalam penerbangan tanah air Indonesia ke Arab Saudi, Jeddah atau Madinah, jemaah haji hendaknya 1. Mematuhi petunjuk yang disampaikan awak kabin, pramugari atau pramugara, atau petugas kloter. 2. Menyimpan tas tentengan di tempat yang telah disediakan di kabin. 3. Menggunakan sabuk pengaman, duduk dengan tenang. 4. Melakukan gerakan ringan di tempat duduk sambil tersenyum, misalnya menggerakkan kepala, bahu, tangan, pinggang, dan kaki yang tidak menimbulkan kebisingan dan kegaduhan. Semua gerakan tadi dilakukan secara mandiri ataupun boleh dipimpin oleh TKHI kloter. Tata cara tayamum dan sholat di pesawat bagi jemaah calon haji Indonesia. 1. Cara pertama, tayamum dengan 1 kali tepukan, yaitu menepukkan kedua telapak tangan ke dinding pesawat atau sandaran kursi.
Lalu kedua telapak tangan diusapkan ke muka, langsung diusapkan ke kedua tangan mulai dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan, punggung dan telapak tangan secara merata dan tidak terputus antara usapan muka dengan usapan kedua tangan. 2. Cara kedua, tayamum dengan 2 kali tepukan, yaitu menepukkan kedua telapak tangan ke dinding pesawat atau sandaran kursi, lalu kedua telapak tangan disapukan ke muka, kemudian tangan ditepukkan kembali ke tempat yang lain dari tepukan pertama, lalu mengusapkan kedua telapak tangan kepada kedua tangan dari ujung jari sampai siku luar dan dalam. Tata cara sholat di pesawat. Yang pertama adalah tetap duduk di kursi pesawat dan baca niat sholat. Kedua, posisi kaki menjelujur ke lantai pesawat atau dengan melipat kedua kaki dalam posisi miring atau tawaruk, duduk tahiyat. Ketiga, menjadikan arah terbang pesawat kemana saja sebagai arah kiblat. Keempat, melakukan seluruh gerakan rukun sholat semampu dia lakukan dengan ima'ah atau isyarat. Cara menggunakan toilet pesawat dengan benar. 1. Sebelum ke toilet, pastikan lampu tanda menggunakan sabuk pengaman sudah dimatikan. Jika belum mati, bersabarlah demi keselamatan dan keamanan Anda. 2. Perhatikan lampu tanda di depan toilet. Jika kosong, bisa langsung masuk. Bila masih digunakan, mohon antri dan bersabar. 3. Setelah Anda masuk ke dalam toilet, kunci pintu toilet untuk menyalakan lampu. Bila Anda tidak tahu caranya menggunakan pintu toilet, sebaiknya bertanya pada pramugari atau pramugara, karena biasanya toilet terletak di dekat kru kabin. 4. Gunakan fasilitas perlengkapan toilet dengan baik. Tutup keran jika sudah selesai dan letakkan sabun cuci tangan di tempat semula. 5. Jangan lupa menekan tombol flush atau pas sesudah buang air kecil atau buang air besar. Biasanya tombol flush ada yang model tuas, ada pula yang berupa tombol. Setelah menekan tombol flush, nanti akan ada suara dari toilet. Jangan panik, karena cara kerjanya menggunakan vakum. Semua kotoran akan disedot secara seketika ke dalam tabung penyimpanan. 6. Jika sudah selesai, cek kembali toilet, apakah dalam kondisi bersih, agar penumpang lain juga nyaman menggunakan toilet setelah Anda. 7. Segera kembali ke kursi Anda setelah BAB atau BAK, karena menggunakan toilet di pesawat tidaklah aman, karena sewaktu-waktu bisa mengalami turbulensi. Jamaah haji tiba di Bandara Arab Saudi. Jamaah haji gelombang kedua mendarat di Bandara King Abdul Aziz International Airport, KAIA, Jeddah, dengan rincian kegiatan sebagai berikut. 1. Mengantri turun dari pesawat dengan tertib. 2. Memastikan tas tentengan dan paspor selalu berada dalam genggaman, sedangkan koper besar diterima oleh jemaah di hotel. 3. Menuju ruang pemeriksaan imigrasi dengan tertib sambil tetap memperhatikan arahan ketua kloter, ketua rombongan, atau ketua regu. 4. Mengikuti petunjuk petugas imigrasi Arab Saudi dengan patuh sambil mengantri
dengan sabar dan teratur di loket pemeriksaan imigrasi dengan tetap menggenggam paspor masing-masing meski sidik jari dan pengambilan foto tidak dilakukan karena keduanya sudah dilakukan di Indonesia berkat sistem fast track. 5. Menitipkan tas tentengan, tas paspor, uang, dan barang berharga lainnya kepada saudara atau teman yang dikenal dan dipercaya jika selama menunggu keberangkatan ke hotel, jemaah haji hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil, buang air besar, dan wudhu. 6. Memperhatikan tanda kamar mandi untuk laki-laki dan kamar mandi untuk perempuan yang disediakan secara terpisah. 7. Kamar mandi atau WC untuk perempuan adalah gambar kepala perempuan berjilbab, dan tanda kamar mandi atau WC untuk laki-laki adalah gambar kepala laki-laki berjenggot. 8. Menutup aurat dengan disiplin ketika masuk keluar kamar mandi atau WC, dan terus menjaga barang-barang agar tidak tertinggal. 9. Menekan kran air pelan-pelan karena air akan keluar dan berhenti secara otomatis. 10. Melaksanakan niat ikhram umroh bagi jemaah yang berhaji tamattu. Berniat ikhram haji bagi yang berhaji ifrad. Dan berniat ikhram umroh dan haji bagi yang berhaji qiron. Jika mereka belum berniat ikhram di asrama embarkasi atau di atas Ya Lam-Lam atau Qarnul Manazil. 11. Mengikuti instruksi untuk naik bus dan duduk di kursi yang diarahkan petugas, meskipun untuk sementara jemaah jadi terpisah dari regu atau rombongan yang sudah terbentuk dari tanah air akibat kapasitas setiap bis yang tidak sama. Jemaah yang terpisah di bis akan bergabung kembali setelah tiba di hotel. Persiapan ke Masjidil Haram dari hotel di Arab Saudi. 1. Setibanya di hotel, para jemaah ditempatkan di kamar yang dikoordinir oleh PPIH Arab Saudi dan perangkat kloter yang terdiri dari ketua kloter, karom, dan karu. Setelah mendapat kamar, lalu jamaah beristirahat. 2. Setelah beristirahat sejenak, bersiap ke Masjidil Haram untuk melakukan umroh wajib dengan berjalan kaki atau naik bis sholawat. 3. Saat mau berangkat ke Masjidil Haram, hafalkan nama dan lokasi hotel, dan kalau perlu minta kartu hotel untuk dipegang dan menjadi pengingat-ingat. 4. Para petugas yang ada, baik non-kloter maupun petugas kloter, bisa menjadi alternatif untuk bertanya dan diminta mengarahkan jemaah sebelum berjalan kaki dan atau naik bis sholawat. Dan jangan lupa, nanti dalam perjalanan hafalkan ya, nomor bis, warna bis, dan rutenya. Umroh wajib. 1. Umroh dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali ada beberapa waktu yang dianggap makruh melaksanakan umroh bagi jemaah haji, yaitu saat jemaah haji wukuf di Padang Arafah pada hari Arafah, hari Nahar, 10 Zulhijjah, dan hari-hari Tasyrik. 2. Rukun umroh. A. Niat atau ikhram. B. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dan diakhiri dari Hajar Aswad. C. Sa'i adalah salah satu rukun umroh yang dilakukan dengan berjalan kaki dan disertai berlari-lari kecil bolak-balik 7 kali kurang lebih 700 meter
dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Diawali di Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. D. Tahallul atau cukur adalah pertanda bahwa seseorang jemaah haji dan umroh sudah diperbolehkan melakukan hal-hal yang menjadi larangan saat ihram. E. Tertib melakukan rukun umroh secara berurutan, yakni mulai dari ihram, tawaf, sa'i, lalu bercukur. F. Rukun umroh tidak dapat ditinggalkan. Bila salah satu rukun itu tidak terpenuhi, umroh seseorang tidak sah. Kegiatan jemaah haji setelah umroh wajib. 1. Mereka mengisi waktu dengan berbagai macam kegiatan, misalnya beribadah di Masjidil Haram, mengenal kota Mekah dalam perjalanan dengan menghafalkan bus sholawat, warna bus, dan rute-rutenya. Berikutnya yang bisa dilakukan adalah berbelanja untuk keperluan yang dibutuhkan, misalnya alat-alat ibadah, oleh-oleh, dan lain-lain. 2. Mengenal tempat-tempat bersejarah di Mekah. A. Gua Hiro di Jabal Nur. Gua Hiro di Jabal Nur merupakan tempat turunnya wahyu pertama Nabi Muhammad SAW berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Gua yang menjadi saksi bisu turunnya wahyu pertama itu kemudian populer disebut sebagai Gua Hiro. Jaraknya cukup dekat, hanya kurang lebih 6 km saja dari utara Masjidil Haram. Sedangkan mendaki menuju gua membutuhkan waktu paling lama 1 jam. B. Gua Sur di Jabal Sur. Gua Sur adalah tempat di mana sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq cemas karena kaum kafir Quraisy hampir saja menemukan tempat persembunyiannya. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, gua yang hanya bisa dimasuki dengan jalan merangkak itu tertutup oleh sarang laba-laba dan terlihat burung merpati yang sedang mengerami telurnya di sarangnya. Letak Gua Sur hanya kurang lebih 6 km jaraknya dari Masjidil Haram dari arah selatan. C. Masjid Jin. Tempat bersejarah selanjutnya adalah Masjid Jin. Dinamakan Masjid Jin, hal ini karena dulu ada sekelompok jin berbaiat mengaku bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Jabal Rahmah. Tempat ini sangat bersejarah karena mengandung sesuatu yang romantis, di mana Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa saling mencari dan akhirnya bertemu di Padang Arafah. Di dekat Padang Arafah terdapat sebuah yang di atasnya terdapat tugu. Karena pertemuan tersebut, bukit itu dinamakan Jabal Rahmah dan lain-lain. Rute perjalanan dan tata urutan ritual haji. Persiapan dan berniat dari pondokan masing-masing di Mekah. 1. Berangkat menuju Arafah, tanggal 8 Zulhijjah. 2. Wukuf di Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. 3. Mabit di Musdalifah, tanggal 10 Zulhijjah. 4. Mabit di Mina, tanggal 10, 11, 12, dan atau 13 Zulhijjah. 5. Jumroh Aqobah dan Tahallul awal, tanggal 10 Zulhijjah. 6. Jumroh Ula Wusta Aqobah, tanggal 11, 12, dan atau 13 Zulhijjah.
kemudian kembali ke pondokan di Mekah. 7. Tawaf ifadah, waktu menyesuaikan dan diusahakan sesegera mungkin. 8. Sa'i. 9. Tahallul sani, bila belum tahallul akhir atau tahallul sani di Mina. Rukun haji. Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat digantikan dengan amalan lain, walaupun dengan dam. Jika rukun haji ini ditinggalkan, ibadah haji seseorang tidak sah. Rukun haji adalah 1. Ihram atau niat. 2. Wukuf di Arafah, yang berarti hadir dan berada dimanapun di Arafah meski dalam keadaan tidur, terjaga, di atas kendaraan, duduk, berbaring, dalam keadaan suci ataupun tidak suci. 3. Tawaf ifadah, kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Tawaf dilakukan mulai dari Hajar Aswad dan nantinya berakhir pula di Hajar Aswad. 4. Sa'i. 5. Tahallul. 6. Tertib. Wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam keadaan haji, yang bila salah satu amalan itu tidak dikerjakan, ibadah haji seseorang tetap sah, tapi dia harus membayar dam. Jika seseorang sengaja meninggalkan salah satu rangkaian amalan itu tanpa adanya uzur syar'i, ia berdosa. Wajib haji adalah 1. Ihram, yakni niat berhaji dari mikot. 2. Mabit di Musdalifah, dilakukan pada malam 10 Zulhijjah selepas wukuf di Arafah. Di saat tersebut, jemaah bisa memanfaatkan untuk mencari kerikil di sekitar tempat kendaraan untuk melempar jumroh di Mina. Setelah tengah malam menjelang fajar, maka jemaah bergerak menuju Mina. 3. Mabit di Mina atau bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik, yaitu pada malam ke-11, ke-12, dan atau ke-13, dan ada perbedaan dari 4 mazhab yang ada. 4. Melontar jumroh ula, wusta, dan akobah. 5. Tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Sunnah haji, yaitu serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Sunnah haji meliputi 1. Ifrad. 2. Membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh akobah pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. 3. Berdoa sesudah membaca talbiyah. 4. Membaca zikir sewaktu tawaf. 5. Sholat 2 rakaat sesudah tawaf. 6. Masuk ke dalam Ka'bah. Jumroh ada 3. Yang terkecil namanya jumroh ula, yang berukuran sedang disebut jumroh wusta, dan yang terbesar adalah jumroh akobah. Berikut tentang jumroh. 1. Tempat pelemparan dari Mina harus berjalan kaki melalui terowongan sekitar 3,5 km. Di hari pertama datang, tanggal 10 Zulhijjah, ke perkemahan Mina, lontar jumroh akobah. Maka setelah melempar jumroh akobah, saat itu juga sudah bisa melaksanakan potong rambut, yakni cukur atau sekedar menggunting rambut sebagai tanda tahallul. 3. Setelah pelemparan, kembali ke tenda Mina, berjalan kaki melalui terowongan sekitar 3,5 km, juga sama dengan waktu berangkat, namun dengan jalur yang berbeda, walaupun kadang bersebelahan dengan saat berangkat.
4. Demikian seterusnya untuk jumroh ula, wusta, dan akobah pada tanggal 11, 12, dan atau 13 Zulhijjah. Macam-macam pelaksanaan haji. Karena bermacam-macam pelaksanaan haji ini, maka perjalanannya bisa menjadi berbeda. Berdasarkan pelaksanaan, ibadah haji dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Haji tamatu. Kata tamatu berarti bersenang-senang. Maksudnya, orang melaksanakan umroh terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, lalu bertahalul. Kemudian berikhram haji dari Mekah atau sekitarnya pada 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah atau 9 Zulhijjah tanpa harus kembali lagi dari mikot semula. Selama jeda waktu tahalul itu, dia bisa bersenang-senang karena tidak dalam keadaan ikhram dan tidak terkena larangan ikhram, tetapi dikenakan dam. 2. Haji kiron. Kata kiron berarti berteman atau bersamaan. Maksudnya, orang yang melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan dengan sekali niat untuk 2 pekerjaan, tetapi diharuskan membayar dam. 3. Haji ifrad. Kata ifrad berarti menyendirikan. Artinya, seseorang melaksanakan ibadah haji saja tanpa melaksanakan umroh. Orang yang melaksanakan haji jenis ini tidak dikenakan dam dan dapat dilaksanakan dengan cara yaitu 1. Melaksanakan haji saja tanpa melaksanakan umroh. 2. Melaksanakan haji dulu, lalu melaksanakan umroh setelah selesai berhaji. Atau melaksanakan umroh di luar bulan-bulan haji, menyusul melaksanakan haji pada bulan haji. 2. Melaksanakan umroh pada bulan-bulan haji, kemudian pulang ke tanah air, lalu pergi haji pada bulan-bulan haji di tahun yang sama. Pergerakan dari Mekah ke Madinah. 1. Pergerakan jemaah haji Indonesia dari Mekah menuju Madinah menggunakan bis antar kota dengan kualitas dan standar baik keluaran baru. Tidak ada yang berusia di atas 5 tahun. 2. Bagi para jemaah yang hendak ke Madinah, mohon teliti dan waspada agar seluruh barang bawaan tidak ada yang tertinggal. 3. Beberapa hotel di sekitar Masjid Nabawi Madinah juga telah disiapkan menyambut kedatangan jemaah gelombang kedua Indonesia ini. 4. Mengenai fasilitas yang akan didapatkan oleh jemaah gelombang kedua ketika di Madinah akan sama baiknya dengan jemaah gelombang pertama. 5. Selama di Madinah, jemaah juga akan mendapatkan pasokan makanan 2-3 kali sehari dengan menu bercita rasa Indonesia ditambah buah-buahan segar. 6. Para jemaah haji Indonesia akan berada di Madinah selama maksimal 9 hari untuk melakukan sholat arba'in sebelum pulang ke Indonesia. Kepulangan menuju Bandara Debarkasi. Setiap jemaah haji hendaknya 1. Mempacking barang bawaan ke dalam koper besar, tas tentengan, dan tas paspor sesuai ketentuan, dan menyerahkan koper besar kepada petugas untuk ditimbang dan diberangkatkan lebih dahulu, serta membawa sendiri tas tentengan dan tas paspor yang tidak diserahkan ke petugas. 2. Menaiki bis dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongan atau menurut arahan petugas pemulangan. 3.
memperhatikan tas tentengan dan tas paspor agar tidak sampai tertinggal. 4. Membaca doa atau mengaminkan doa yang dilakukan oleh pembimbing ibadah saat berangkat menuju bandara. 5. Setelah tiba di bandara, ikuti arahan petugas dan akan berproses seperti saat keberangkatan dari Indonesia. Kepulangan menuju Bandara Debarkasi. Setiap jemaah haji hendaknya 1. Mempacking barang bawaan ke dalam koper besar, tas tentengan, dan tas paspor sesuai ketentuan, dan menyerahkan koper besar kepada petugas untuk ditimbang dan diberangkatkan lebih dahulu, serta membawa sendiri tas tentengan dan tas paspor yang tidak diserahkan ke petugas. 2. Menaiki bis dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongan atau menurut arahan petugas pemulangan. 3. Memperhatikan tas tentengan dan tas paspor agar tidak sampai tertinggal. 4. Membaca doa atau mengaminkan doa yang dilakukan oleh pembimbing ibadah saat berangkat menuju bandara. 5. Setelah tiba di bandara, ikuti arahan petugas dan akan berproses seperti saat keberangkatan dari Indonesia. Jika jamaah turun di Bandara Debarkasi, maka jamaah turun dari pesawat dengan tertib langsung menuju ke bis-bis yang telah disediakan dan akan diantarkan ke asrama haji untuk para petugas melakukan pemeriksaan dan serah terima. Selanjutnya, tetap dengan menggunakan bis tersebut, jemaah akan diantar ke daerah asal masing-masing. Pada sedikit kejadian, jika ada rombongan kecil dari daerah tertentu, maka keluarga dapat menjemputnya langsung di asrama haji tersebut, tidak harus menunggu di daerah asal. Akan tetapi, jika tempat jemaah debarkasi antara, maka jemaah akan naik pesawat lagi dari debarkasi ke debarkasi antara yang tadinya jadi satu pesawat dari Arab Saudi ke debarkasi, tapi dari debarkasi ke debarkasi antara menggunakan lebih dari satu pesawat yang lebih kecil. Kemudian baru para jemaah naik bis menuju asrama haji untuk dilakukan pemeriksaan dan petugas melakukan serah terima. Baru dilanjutkan ke daerah asal dan dapat dijemput oleh keluarga masing-masing. Setelah jamaah haji sampai ke daerah asal masing-masing, maka jamaah haji dapat dijemput oleh keluarganya. Namun demikian, koper besar belum tentu bisa dibawa oleh jemaah dan keluarganya tersebut. Umumnya, Kemenak kabupaten kota masing-masing menyiapkan tempat untuk penyimpanan dan pengambilan yang telah ditentukan dan disepakati oleh Kemenak dan para jemaah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.